Memang Rahel ini adalah satu perempuan yang terkenal dalam Alkitab yang identik dengan cantik. Kenapa saya katakan identik dengan cantik? Itulah yang membuat Yakub terkesan. Bukan cuma cantik. Sikapnya. Ya, kalau saudara baca dalam buku Kejadian pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-17, Rahel itu elok sikapnya, cantik parasnya. Bukan saja berbicara tentang fisik, tapi memang Alkitab menekankan tentang elok parasnya. Kata elok parasnya juga ini diasosiasikan dengan Yusuf, ya, yang akhirnya menjadi anaknya ke depan, yang dikatakan juga dalam buku Kejadian pasal yang ke-39 bahwa Yusuf itu elok parasnya, baik sikapnya. Nah, tapi tidak berarti terlepas dari penderitaan. Ya, memang pertemuan Yakub dengan Rahel adalah sebuah kisah cinta yang unik. Bayangkan, dia mati-matian bekerja kepada omnya yang nantinya bakal menjadi mertuanya Laban. 7 tahun demi cintanya kepada Rahel. Namun ia ditipu oleh Laban. Dan kita tahu ceritanya, dia mau bekerja 7 tahun lagi asal mendapatkan Rahel. Walaupun dia harus menikah dulu dengan Lea, jadi 7 tahun. Jadi kalau baca Alkitab, 7 tahun dia bekerja, lalu pada pernikahan yang dikasih tampil adalah Lea, dan Yakub merasa tertipu. Yakub bicara jelas kepada Laban, dan Laban bilang, aduh, di sini dia punya budaya, masa adik duluan kawin dari kakak. Jadi kakak dulu, tapi Alkitab mengatakan 7 hari. Sesudah itu, Yakub akhirnya boleh menikmati hubungan dengan Rahel, tapi dia harus tetap bekerja 7 tahun. Nah, dari kisah ini, kita dapati bahwa Yakub betul-betul memang mencintai Rahel. Tapi, Yakub memperlakukan Rahel dengan istimewa, sehingga di sana ada kecemburuan, di sana ada persaingan, ada praktek poligami, ya, yang sudah pasti kita tidak bisa menjadikan itu sebagai teladan, ya. Ya, ya, saya tahu di sini tidak ada wanita yang mau suaminya punya banyak istri, ya. Walaupun itu tertulis dalam Alkitab ada praktek itu, tapi Tuhan tidak merencanakan itu dari awal. Nah, jadi pilih kasih terbesit di pikiran keluarga Yakub. Praktek poligami, Rahel dan Lea sama-sama terluka. Lea memiliki anak, tapi kurang mendapat kasih sayang Yakub. Rahel mendapatkan kasih sayang Yakub, tapi tidak punya anak. Lea menginginkan apa yang dimiliki Rahel. Rahel menginginkan apa yang dimiliki Lea. Inilah salah satu masalah dalam hidup manusia. Sering kita melihat berkat orang lain, tapi tidak melihat pergumulan mereka. Dan yang bahayanya, jika kita melangkah kepada perbandingan yang mengarah kepada kecemburuan. Saudara, jangan mengukur kasih Allah berdasarkan apa yang dimiliki orang lain. Apa yang terlihat sempurna dari luar, mungkin saja menyimpan air mata yang kita tidak ketahui. Jadi, kasih Allah kepada orang lain bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Rahel, dalam buku Kejadian pasal yang ke-30 ayat 1. Ketika Rahel melihat bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya. Masalah Rahel bukan karena belum punya anak. Pergumulannya menjadi semakin berat ketika ia membandingkan dirinya dengan Lea. Saudara, Rahel tidak lagi memandang hidupnya melalui kasih yang diterimanya. Ia memandang hidupnya melalui keberhasilan kakaknya. Saudara, sahabat-sahabat saya, para ibu, jangan membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain.
Masing-masing kita adalah unik. Tuhan menciptakan Ibu Tineke dengan keunikannya dan dengan berkat yang tertentu yang memang khusus untuk Ibu Tineke. Dan berbeda dengan berkat yang Tuhan sedang siapkan untuk ibu-ibu yang lain. Rahel kemudian berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Hal ini kan bukan ranahnya Yakub. Tapi hal ini juga menyatakan bahwa betapa sakitnya Rahel melihat atau menjalani hidup tanpa anak. Permintaan Rahel itu hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Tidak heran Yakub berkata dalam Kejadian 30 ayat 2, "Akukah pengganti Tuhan yang telah menghalangi engkau mengandung?" Memang terdengar jawaban Yakub ini keras, tapi mengandung satu kebenaran. Yakub bukan Tuhan. Manusia tidak mampu memenuhi semua kerinduan terdalam kita. Kita pun dapat melakukan hal yang sama. Kita berharap pasangan, anak, pekerjaan, jabatan, gereja, atau orang lain memberikan kepada kita sesuatu yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Jadi, sahabat-sahabatku, jangan menjadikan manusia sebagai pengganti Tuhan. Manusia dapat mengasihi kita, tapi hanya Tuhan yang dapat memenuhi kebutuhan terdalam jiwa kita. Kita bisa mengungkapkan isi hati kita. Tapi ingat, Tuhan yang maha dahsyat, Tuhanlah yang akan memenuhi kebutuhan kita. Berserahlah kepada Tuhan. Tapi kita tahu bersama cerita tentang Rahel. Karena tidak sabar, Rahel memberikan Bilha, hambanya, kepada Yakub agar dia dapat memperoleh anak melalui Bilha. Dalam Kejadian 30 ayat 3, "Bilha budakku perempuan, hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Tindakan ini memang menjadi budaya di zaman itu. Tetapi tindakan ini menghasilkan persaingan yang makin parah dalam keluarga Yakub. Nama yang diberikan Rahel kepada anak Bilha memperlihatkan bahwa ia sedang berada dalam sebuah pertandingan. Tentang Naftali, Rahel berkata dalam buku Kejadian 30 ayat 8, "Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang." Baru-baru ini kami mengikuti elders pastoral atau ministerial council atau ministerial convention di Basilea. Salah satu yang ditekankan adalah apa yang ada di hatimu. Rahel menempatkan dalam hati adalah Lea yang sukses sehingga memunculkan kecemburuan. Sekarang apa yang ada di hati ibu-ibu? Apakah kecemburuan? Apakah sesuatu yang akhirnya membuat Anda jauh dari Tuhan? Rahel telah melihat kehidupan sebagai perlombaan. Lea menjadi saingan, bukan lagi saudara. Ketika hati dikuasai dengan pertandingan, perbandingan, hubungan yang seharusnya menjadi tempat saling mendukung, berubah menjadi medan pertarungan. Ibu-ibu, apa yang ada di hati Anda? Apa yang ada di hati Anda adalah persaudaraan atau persaingan? Yang ada di hati Anda kasih sayang atau kecemburuan? Kalau kita menempatkan yang lain di hati kita selain Tuhan, maka kita tidak akan menikmati hidup ini. Rahel, elok parasnya, cantik rupanya, tapi tidak pernah puas. Bahkan dia sebenarnya sudah mendapat kasih sayang yang luar biasa dari suaminya. Sebenarnya dalam memberikan Bilha kepada Yakub, itu adalah satu wujud ketidaksabaran Rahel. Terkadang kita
mau berbuat sesuatu melampaui dari jadwal Tuhan. Kita tidak sabar. Harus diingat, penundaan Tuhan tidak memberi kita izin menggunakan cara yang salah. Lebih baik menunggu waktu Tuhan daripada memperoleh sesuatu melalui tindakan yang akhirnya meninggalkan luka. Sebenarnya Rahel sudah harus belajar dari apa yang dibuat oleh nenek moyangnya. Dalam hal ini Abraham. Maaf. Abraham, pelajaran yang dia telah buat, bagaimana dia mengikuti perintah Sarah untuk mengambil Hagar. Itu bukan rencana Tuhan. Ternyata sejarah berulang kembali. Rahel. Dan coba lihat, bukankah itu menjadi polemik dalam hidup rumah tangga Yakub ketika Rahel, ada Bilha, Lea juga, ada dia punya pembantu yang akhirnya melahirkan anak-anak bagi mereka. Jadi biarlah kita menanti jawaban Tuhan daripada kita bertindak akhirnya melakukan tindakan yang keliru sehingga yang terjadi adalah kekacauan. Tapi di tengah ketidakberdayaan atau boleh saya katakan di tengah kemarahan Rahel, di tengah pergumulan yang dihadapi oleh Rahel, Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengingat Rahel. Bagian terindah dalam kisah tentang Rahel ini adalah dalam Kejadian 30 ayat 22. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Ingat baik-baik saudara. Ingatlah Allah. Tidak berarti sebelumnya Tuhan melupakan Rahel. Dalam bahasa Alkitab, ungkapan ini menunjukkan bahwa Allah mulai bertindak sesuai dengan rencananya. Ada rencana Tuhan untuk Rahel. Sebenarnya kalau kita telusuri, Rahel sudah banyak dapat berkat. Cuma tidak puas saja. Hanya tidak puas saja. Banyak orang tidak menikmati hidup ini karena merasa tidak puas. Berkat yang Tuhan berikan kalau dilihat, makanya ada lagu dalam lagu Sion, bunyinya, hitung satu-satu berkatmu. Karena ketika kita menghitung satu-satu berkat Tuhan, maka itu akan menjadi sebuah syukur menjalani hidup ini. Kalau kita hanya menghitung-hitung kita punya pekerjaan, menghitung-hitung kita punya beban, maka kita tidak akan menikmati hidup ini. Tapi puji Tuhan, karena Rahel pun tetap menaruh harap pada Tuhan, sehingga Tuhan mengingat Rahel. Dan Alkitab mengatakan, kata ingatlah Allah pada Rahel, ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mengerti penderitaan kita. Allah melihat air mata Rahel, Allah mendengar doanya, Allah mengetahui rasa malu yang dialaminya. Yes, memang pada saat itu wanita yang tidak melahirkan mendapat aib. Kita tahu cerita dalam Alkitab mereka yang tidak melahirkan mendapat malu. Sarah, kemudian Rahel, kemudian ada nanti di buku Samuel bagaimana mamanya Samuel, Hana, mendapat malu. Tapi kalau ditelusuri, sebenarnya ada maksud Tuhan yang Tuhan sedang buat. Rencana besar yang Tuhan sedang buat untuk ibu-ibu ini. Andai kata Sarah menunggu, maka tidak ada keturunan Ismail. Yang sekarang ini berkelahi terus di Timur Tengah. Andai kata Rahel, dia menunggu jawaban Tuhan, tidak perlu dia serahkan dia punya pembantu Bilha supaya dapat anak lagi dari Bilha. Andai kata, dan yang baik adalah apa yang dibuat oleh Hana. Dia menunggu jawaban Tuhan dan lahirlah Samuel. Jadi pelajaran yang kita dapat juga dari sisi ini adalah bagaimana kita harus sabar menunggu jawaban Tuhan. Karena pada akhirnya
Tuhan mengaruniakan anak. Dan dalam buku Kejadian 30, Rahel mengatakan, Allah telah menghapus aibku. Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku. Dan kita tahu, Yusuf kelak akhirnya menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan seluruh keluarga Yakub, walaupun Rahel sudah mati. Jadi mungkin saja kita mengalami banyak pergumulan, tetapi ada anak cucu kita yang akan jadi berkat bagi banyak orang. Akan jadi berkat bagi banyak orang. Ketika Allah menjawab doa, jawabannya bukan hanya untuk kebahagiaan kita, tapi berkatnya juga dapat menjadi saluran keselamatan bagi banyak orang. Sebenarnya kita sudah diberkati Tuhan. Kalau toh kita mengalami pergumulan, kita bawa kepada Tuhan. Dan nantikan berkat Tuhan yang lain. Nantikan berkat Tuhan yang lain. Cerita berlanjut tentang Rahel. Dalam perjalanan kembali ke Kanaan, kita tahu bersama bagaimana Yakub mengambil sekeluarganya untuk pergi ke Kanaan. Rahel mencuri atau mengambil patung-patung rumah milik ayahnya Laban. Dalam buku Kejadian pasalnya yang ke-31 ayat 19, ketika Laban pergi menggunting bulu domba, dicurilah oleh Rahel patung-patung sembahan yang dimiliki ayahnya. Alkitab tidak menjelaskan secara pasti seluruh motivasinya. Namun tindakan Rahel menunjukkan bahwa Rahel masih membawa sesuatu dari hidup yang lama. Sebenarnya ia telah menyaksikan pertolongan Tuhan. Bagaimana ia diberkati dengan anak-anak. Tapi tampaknya masih belum bisa melepaskan semua bentuk rasa aman yang lama. Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, apa yang membuat Anda rasa aman? Tuhan atau patung-patung sembahan? Apa yang membuat Anda rasa aman? Jangan sampai jabatan suami, rumah suami atau rumah Anda, kekayaan yang Anda nikmati, itu menjadikan Anda rasa aman daripada Tuhan. Dalam hidup dunia modern ini yang penuh dengan ketidakpastian, saudara-saudara, hanya Tuhan tempat kita paling untuk bergantung. 2 hari lalu saya bertemu dengan sahabat saya. Dulu dia pernah Advent, tapi sekarang mau dibilang Advent tidak juga, mau dibilang bukan Advent tidak juga. Karena dia sangat aktif dalam kegiatan small group. Bayangkan saudara-saudara, ibadah seperti ini, sebenarnya dia undang saya juga malam ini, karena dia ada ibadah Zoom, dia yang pimpin. Tapi saya bilang saya sudah ada janjian dengan salah satu jemaat. Dan dia katakan setiap malam dia pimpin. Dengan orang yang dengar ada sekitar 200 devices. Oh, luar biasa. Dan dia menceritakan kepada saya bagaimana dia jatuh bangun dalam mengurus bisnisnya. Dia membawa firman, volunteer, sukarela. Tidak digaji. Dan dia ada kelola juga bisnisnya sendiri. Nah, rupanya dia lebih aktif di gerakan karismatik. Tapi saya tanya, dan itu pengakuannya bahwa dia tidak digaji. Dia sukarela. Dan yang saya dapati adalah bahwa dalam bisnis yang dia alami, dia mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, saatnya bagi kita dari cerita Rahel untuk meninggalkan, jangan menjadikan patung-patung rumah milik ayah Rahel. Jangan jadikan jabatan yang menentukan harga diri kita. Jangan menjadikan uang yang dijadikan sumber keamanan utama bagi kita. Jangan penerimaan manusia yang lebih penting daripada kehendak Tuhan. Jangan tradisi atau kebiasaan yang tidak mau dilepaskan, yang akhirnya membuat kita menikmati rasa aman bukan pada Tuhan. Janganlah keinginan tertentu yang ditempatkan di atas hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak dapat mengikuti Tuhan sambil terus menggenggam berhala-berhala di tangan kita. Berkat Allah tidak secara otomatis menghasilkan kedewasaan rohani. Kita harus memilih untuk meninggalkan sesuatu yang mengambil tempat Allah di dalam hati. Yes, Tuhan kasih berkat.
materi, rumah, tapi bukan menjadi berhala. Yang kita sembah adalah Tuhan, bukan berkat Tuhan. Jangan disalah mengerti. Yang kita agungkan adalah Tuhan, bukan berkatnya. Berkatnya itu yang kita nikmati. Tapi yang kita andalkan adalah Tuhan. Pelajaran selanjutnya dari Rahel adalah, jangan biarkan satu keinginan menentukan seluruh nilai hidup. Ya, akhirnya Rahel sempat pernah berkata, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Ironisnya, memang ia meninggal ketika melahirkan anak kedua. Dalam persalinan yang sulit, Rahel melahirkan seorang anak laki-laki. Dan menjelang kematiannya, ia menamakan anak itu adalah Ben-Oni. Anak kesengsaraan, anak penderitaan. Tapi Yakub menyempurnakan namanya menjadi Benyamin, yang artinya anak tangan kananku. Rahel memberi nama karena rasa sakit hatinya. Tapi Yakub memberi nama berdasarkan masa depan anak itu. Saudara, rasa sakit dapat memberi nama negatif dalam hidup ini. Rasa sakit dapat memberi nama negatif dalam hidup ini. Sahabat-sahabatku, ingat baik-baik. Hati yang senang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya membaca tulisan Mrs. White dalam buku Mind, Character, and Personality. Mrs. White menuliskan, 90% penyakit masuk ke dalam tubuh karena pikiran. Jadi jaga itu pikiran baik-baik. Ibu-ibu, memang banyak orang mengatakan ibu-ibu ini selalu terbawa perasaan. Baper. Tapi kendalikanlah perasaan. Kendalikanlah pikiran. Karena kalau tidak, penderitaan atau pikiran itulah yang akan membawa kepada penderitaan. Rasa sakit dapat memberikan efek negatif. Aku gagal, aku tidak berharga, aku telah dilupakan, masa depanku sudah berakhir, hidupku hanya berisi penderitaan. Saudara, akhirnya saya menyadari bahwa hidup ini luar biasa. Saya dengan istri saya, kami di rumah masih ada anak satu yang tertinggal di rumah. Saya bicara dengan istri saya selalu, one day at a time. Anak yang ketiga juga ini akan keluar rumah. Ya, Mrs. Suwiknyo, Mrs. Memento tahu juga ya, sudah mengalaminya. Sisa berdua ya, mungkin di rumah ya. Atau masih ada anak satu. Ya, memang sepertinya, aduh, kenapa begini? Tapi janganlah itu menjadi pikiran negatif bagi kita. Biarlah itu menjadi aura positif bahwa anak-anak kita telah diberkati Tuhan dengan kemandirian. Karena kalau kita berpikir, aduh, orang so sunyi, mau yang sapa lihat orang dua, cuma baku-baku haga. Ya, baku-baku haga. Saya teringat juga saya punya mami. Ibu saya sekarang ada di Makassar, sendiri, karena kami anak-anak sudah jauh. Jadi saya bilang sama Marcella, istri saya, coba bayangkan mami, dia sendiri di sana. 4 anaknya beredar. Tapi kalau kita masih ada kita berdua, lihatlah sisi berkatnya. Jadi maksud yang saya ingin ungkapkan adalah, memang ada aura-aura negatif dalam perjalanan hidup kita di atas dunia ini. Bisa saja kita terpikir, aduh orang sudah mau pakai saya. Aduh, saya punya masa depan sudah berakhir. Ingat baik-baik saudara-saudara. Allah sanggup memberikan identitas dan masa depan yang baru dalam hidup kita. Penderitaan bukanlah satu-satunya nama bagi kehidupan kita. Apa yang lahir melalui air mata dapat dipakai Allah menjadi berkat.
Ada lagu itu dari Herlin. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah hidupku. Saudara-saudara, hidup kita di atas dunia ini, memang saya yakin semua kita mengalami mirip apa yang dialami oleh Rahel. Jatuh bangun. Jatuh bangun. Tapi biarlah selalu mengandalkan Tuhan. Air mata Rahel untuk Benyamin dan juga untuk Yusuf, walaupun dia tidak lihat karena dia sudah meninggal, tapi bukankah Yusuf menjadi berkat bagi seluruh keluarga? Itu berarti Tuhan tetap mengendalikan. Tuhan tetap mengendalikan. Air mata Rahel lambang pengharapan. Berabad-abad kemudian nama Rahel kembali muncul dalam buku Yeremia. Yeremia 31 ayat 15. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Rahel menjadi gambaran seorang ibu yang menangisi penderitaan keturunannya. Hal itu juga dikutip dalam Matius 2 ayat 18 ketika anak-anak di Bethlehem dibunuh oleh Herodes. Namun ingat baik-baik, Yeremia 31 tidak sampai di ayat 15. Yeremia tidak berhenti pada tangisan. Ayat 16 dan 17 menyatakan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Pesan Allah bukan bahwa kita tidak boleh menangis. Saya tahu tangisan seorang ibu itu luar biasa. Kami di sini, saya ada di ruangan Hope Channel, baru saja meresmikan ruangan studio baru Hope Channel yang diberi nama Andrew Kuntaraf Room. Kita tahu cerita tentang Andrew Kuntaraf. Seorang yang penuh dedikasi dalam pelayanan di bidang keuangan di General Conference. Dan beberapa tahun lalu Tuhan izinkan dia beristirahat dalam kematian. Saya bisa melihat tangisan Mrs. Kuntaraf tadi. Saya juga pun terharu. Di studio ditayangkan gambar-gambar dan video Andrew sedang memainkan musik Softly and Tenderly Jesus is Calling. Semua orang hening. Tak ada satupun yang dapat berbicara melihat tayangan video ketika semua tamu tadi masuk di ruangan Andrew Kuntaraf studio. Karena di belakang itu ada terpampang layar besar. Dan itu adalah hasil karya dari keluarga Kuntaraf. Bukan untuk mengagungkan keluarga Kuntaraf dalam hal ini, tapi dikaitkan dengan apa yang saya bawakan malam ini. Bahwa air mata Rahel adalah lambang pengharapan. Bukankah Hope Channel Studio itu menjadi berkat bagi banyak orang? Tidak sedikit orang yang mengenal kebenaran. Lalu, sekarang, dan yang akan datang. Jadi, Rahel menangis, tetapi dari garis keturunannya lah Allah terus bekerja. Bahkan di tengah penderitaan yang disebut dalam Matius, perhatian akhirnya diarahkan kepada Yesus, Sang Juru Selamat yang datang membawa pengharapan. Saudara-saudara, ibu-ibu, para wanita, berhentilah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Bersyukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Bawalah kerinduan kita kepada Tuhan. Jangan memaksa manusia menjadi sumber kepuasan yang hanya dapat diberikan Tuhan. Jangan paksa suami untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi biarlah kita datang pada Tuhan, menolong kita dalam setiap kesulitan kita hadapi. Hindari jalan pintas karena ketidaksabaran. Tetaplah setia sementara menantikan waktu Tuhan. Lepaskan berhala dari masa lalu. Serahkan setiap kebiasaan, setiap benda, setiap jabatan, setiap ambisi yang menggeser Tuhan dari pusat kehidupan. Singkirkan dan percaya saja kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti mendengar doa kita.
Mungkin ketika Tuhan tampak diam, tapi sebenarnya dia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan membiarkan penderitaan menentukan identitas kita. Jika kita menghadapi tantangan hidup, ingat, Tuhan kita lebih besar dari setiap tantangan. Rahel adalah perempuan yang dicintai, tetapi ia juga perempuan yang terluka. Dia adalah perempuan yang cemburu, tidak sabar dalam mengambil keputusan yang keliru. Namun Allah tidak meninggalkan Rahel. Allah mendengar permohonannya, memberi Yusuf dan Benyamin, serta memberikan keturunan, memakai keturunannya dalam rencana yang besar. Saudara, ingatlah selalu kata-kata Tuhan dalam firman-Nya. Ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya. Ibu-ibu, yakinkan dalam hidup Anda bahwa Tuhan selalu mengingat Anda. Tuhan memenuhi kebutuhan Anda. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Tentunya kita sepakat semua mengucapkan terima kasih banyak kepada Pendeta Salenti untuk pelajaran firman-Nya yang sangat baik. Kami semua merasa terberkati, khususnya para wanita di BWA Taman Harapan. Biarlah kami tetap merasa ikatan kami dengan Tuhan semakin dekat, dan kami selalu berharap dan mengandalkan Tuhan saja. Baiklah, pada sesi berikut ini tiba kita di sesi tanya jawab. Saya akan membuka 2 sesi ya Pendeta. Sesi pertama dipersilakan untuk 2 atau 3 pertanyaan. Nanti berikut kalau waktunya cukup boleh ditambah. Dipersilakan. Mohon izin untuk menanya bagi para penanya on cam supaya ketahuan siapa yang bertanya. Terima kasih. Sesi pertama boleh, siapa yang mau bertanya? Apakah ada pertanyaan dari para partisipan pelajaran malam hari ini? Jangan malu-malu bertanya. Ini pembicara kita ini luar biasa nih. Waktunya ini dia terbatas. Ayo, bagi para bakti wanita Advent atau bapak-bapak juga boleh. Kalau ada pertanyaan, silakan. Malam, boleh nanya? Boleh, silakan. Saya mau tanya, Pendeta, itu Rahel, dia melahirkan Benyamin, lalu dia meninggal. Takut saya salah dengar tadi. Apakah dia melahirkan Benyamin, terus dia meninggal? Iya, benar. 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 Nah, ini pertanyaan saya. Rahel, dia kan mencuri barang apa berhalanya bapaknya kan ya Pendeta. Benar. Apakah ada hubungannya? Apakah dia dosa waktu dia ambil barang bapaknya itu, terus akibatnya dia
meninggal melahirkan Benyamin, apakah ada sangkut pautnya itu? Makasih pendeta. Oke, terima kasih ya. Ibu yang menggunakan, langsung jawab Ibu Sinta atau? Boleh, pendeta. Langsung Oke, jawab saja. terima kasih ya Ibu yang menggunakan akun nama Boy Boy ya. Tidak tertulis dalam Alkitab apakah dia meninggal karena akibat mencuri berhala dari orang tuanya. Ya, kita hidup di dunia ini ada konsekuensi dari setiap perbuatan yang kita buat. Tapi kita tidak tahu apakah itu akibatnya dari apa yang dialami oleh Rahel. Banyak juga dalam Alkitab, ya memang ada yang tertulis langsung akibat dari apa yang dia buat. Tapi sebenarnya janganlah kita takut dengan akibat. Yang kita takut sebenarnya dari upah dosa itu adalah kematian kekal. Jadi, apapun saja yang kita alami di dunia ini, selama kita beres dengan keselamatan, karena ujung-ujungnya semua orang akan mati. Atau ada yang menyatakan bahwa saya akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Tidak mungkin kan? Semua kita akan menuju pada kematian. Tapi jangan takut. Ya, kenapa Yudas gagal? Karena yang dia takut adalah akibat. Bukan untuk rekonsiliasi kehidupannya dengan Tuhan. Kenapa Saul gagal? Karena yang dia takut akibat. Aduh, saya punya posisi ini sudah mau terancam. Jadi jangan takut pada akibatnya. Tapi takutnya adalah putus hubungan dengan Tuhan. Itu yang paling harus ditakuti. Dan kita tahu bersama, Tuhan selalu terbuka tangan untuk menerima kita, mengampuni kita, untuk keselamatan kita yang kekal. Untuk keselamatan kita yang kekal. Untuk akibat yang kita alami di dunia ini, ya, kita sudah hidup di dunia, jalani saja, dan lihat kemahakuasaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk Maka pertanyaannya. Sudah jelas belum, Tante? sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Kalau ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Selamat malam, Pastor. Selamat malam. Pak Arnold. Boleh bertanya? Silakan Om Arnold. Silakan. Masalah terapi ini. Artinya selama ini sampai keluar dari rumah Laban, Rahel ini memang masih terikat dengan budaya-budaya daripada orang tuanya. Berarti hati dan pikirannya masih terbagi dua ya, Pastor ya? Itu Ya. aja. Thank you. Terima kasih, Pak Arnold. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dia kelihatannya merasa aman dengan kalau ada itu. Dipikir itulah yang membuat dia aman. Makanya dia curi. Ya. Jadi ya kita tahu bersama itu adalah tempat awal dari mana Ribka atau keluarga dari Yakub mamanya ya. Kan akhirnya Ribka pergi dengan Ishak. Jadi ya berjalan bersama-sama. Artinya dia merasa aman kalau ada itu. Padahal bukan itu yang membuat dia aman sebenarnya. Yang membuat dia harus merasa aman adalah kebersamaan Tuhan dalam hidupnya. Yang diyakini oleh suaminya. Jadi ini juga peran para suami untuk dapat meyakinkan pasangan
bahwa yang kita andalkan adalah Tuhan, bukan rasa aman yang lain. Ya, bukan rasa aman yang lain. Kita bisa saja tergoda juga di zaman modern ini, bahwa kita pikir merasa aman. Makanya ada joke, aman kalau ada sinyal. Kalau sudah ada sinyal, sudah aman. Sepertinya aman kalau ada sinyal. Kalau tidak ada sinyal, apa yang mau terjadi? Ya, yang seharusnya kita harus merasa aman bahwa ada Tuhan bersama kita. Itu yang paling utama. Mungkin itu yang bisa saya terangkan. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Terima kasih Om Arnold untuk pertanyaannya. Adakah yang lain mau bertanya? Silakan. Malu-malu. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, kita akan tutup pelajaran Bible Study kita pada malam hari ini. Tentunya kita mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Pendeta Salenti yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya yang luar biasa. Kami sangat merasa terberkati Pendeta, karena Pendeta boleh melayani di gereja kami, khususnya di BWA Taman Harapan. Oke, doa tutup akan dilayangkan oleh Pendeta Salenti. Apa yang dikirim ke saya, Mrs. Momentu, adalah prayer request. Mrs. Momentu, Mem Pineke, ini yang dikirim ke saya adalah prayer request ya. Doa untuk siapa yang sakit ini? Oh, iya, 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 oke, oke, Jadi kita doakan ini ya. iya, Ibu betul, dari, Pendeta. oh, Papa dari Mem ya? Halo? Yang kirim siapa ya, Bu Herce? Ini Ibu masuk di saya, Papa saya sudah keluar dari ICU. Oh, itu Papa orang tua saya, iya. Oh, Oh, oke. Kita doakan ya. mungkin ada permintaan yang mau didoakan, silakan. Tolong doakan juga ayah dari Ibu Ati ya, yang sedang dalam keadaan sakit juga. Ibu Ati Kristanto, ayahnya. Oke. Terima kasih. Tolong doakan juga KKR BWA Jemaat Taman Harapan ya, dimulai bulan depan. Iya, tanggal 20 sampai 26 September. BWA Taman Harapan ya. Betul. Oke. Ada lagi? Oke. Jika tidak ada lagi, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami sangat yakin bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan tetap mengendalikan alam semesta untuk kebaikan manusia. Dan terima kasih malam ini kami boleh diberi kesempatan belajar bersama dan oleh kuasa Roh Kudus dapat memahami pelajaran Alkitab dari sosok seorang wanita bernama Rahel. Ini melambangkan bagaimana kami juga manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Terkadang ada rasa cemburu dalam hidup kami. Terkadang kami merasa bahwa kami aman jika kami punya uang.
jika kami punya jabatan, jika kami punya hal-hal yang lain. Pelajaran malam ini mengingatkan kami bahwa hidup ini akan dapat dimaknai dengan sukacita jikalau kami mengandalkan Tuhan. Dan bukan saja kami yang diberkati, anak cucu kami juga diberkati Tuhan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Malam ini Tuhan, ada beberapa permohonan doa yang telah disampaikan oleh anak-anak Tuhan yang tergabung dalam anggota Gereja Masa Benar Ketujuh Jemaat Taman Harapan. Kami mendoakan khusus untuk orang tua kami, ayah dari Mrs. Memento, ayah dari Ibu Adi. Tuhan, jamahan surga menjadi bagian mereka. Di usia yang sudah lanjut, kiranya kasih sayang Tuhan menjadi bagian mereka, sehingga ada sukacita dalam menjalani anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Berkati semua perawatan yang diberikan oleh keluarga, tim medis, dan makanan minuman yang mereka konsumsikan. Hamba-Mu juga berdoa untuk rencana mulia dari Jemaat Taman Harapan, KKR BWA. Tuhan berkati semua para kaum wanita di Jemaat Taman Harapan. Kiranya melalui event ini, umat dikuatkan, jiwa-jiwa dimenangkan, kemuliaan bagi Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk Jemaat Taman Harapan. Pendeta Memento sebagai pelayan Tuhan yang melayani jemaat ini. Tuhan berikan kuasa, berkati rumah tangganya, pelayanan hamba Tuhan ini membawa berkat bagi umat di Jemaat Taman Harapan. Berkati juga mereka yang bergabung dengan Zoom ini. Ada juga yang bukan bagian dari Jemaat Taman Harapan, tapi mereka adalah bagian dari umat Tuhan. Biarlah kasih sayang Tuhan menjadi bagian mereka. Rumah tangga umat-Mu yang ada di jemaat ini dan semua kami bahagia di dalam Tuhan. Kehidupan rumah tangga kami bagaikan sorga kecil di dunia. Dan kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Segala mata pencarian, usaha yang digeluti oleh semua keluarga di jemaat ini, Tuhan kiranya datang memberkati. Dan itu mereka gunakan untuk memuliakan Tuhan. Anak-anak dan cucu yang Tuhan karuniakan, mereka juga memiliki masa depan yang baik, yang Tuhan gunakan untuk menjadi berkat, membawa banyak orang datang pada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk pertemuan yang kami nikmati. Kami yakin kami diberkati Tuhan. Terima kasih untuk jawaban dan pengampunan yang Tuhan berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan mengikuti ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Direktur BWA Taman Harapan, Sister Hercia Kairupan. Silakan Tante. Baiklah, selamat malam buat kita semua. Selamat malam. Nama Jemaat Taman Harapan, Pendeta Leo sebagai Gembala Jemaat dan Ketua Brian Gasenda. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang sudah hadir, baik itu Jemaat Taman Harapan maupun saudara-saudara kita yang bergabung, yang merupakan bagian dari seperti doa pendeta tadi, umat-umat Tuhan yang mau mendengarkan akan firman Tuhan. Terlebih khusus kepada Bapak Pendeta Stephen Salahinti. Terima kasih banyak Pendeta. Terima kasih. Sebagai pimpinan yang sangat sibuk tapi mau meluangkan waktu untuk memberikan pelajaran rohani bagi kita, Jemaat Taman Harapan dan saudara-saudara yang lain. Kami sangat berterima kasih. Tidak ada yang dapat kami berikan, hanya sertifikat, dan nanti akan dikirimkan sertifikat ini. Saya bacakan ya, proudly present to Pendeta Stephen Salahinti for your valuable contribution
as a speaker at Taman Harapan Women Ministry online Bible study given on August 4, 2026, ditandatangani oleh Pendeta Leonard Mamentu, Pendeta Jemaat, dan Brian Kasenda sebagai Ketua Jemaat. Tuhan memberkati pendeta, keluarga, dan semua dalam pelayanannya. Terima kasih banyak. Kami serahkan kepada Ibu Sinta kembali. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Tante Herce, dan juga terlebih secara khusus kembali kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Stephen Salenti. Baiklah, sebelum menutup acara kita, tidak afdol kalau kita tidak foto bersama ya. Jarang-jarang ini, karena spesial. Bisa minta tolong Gisel, Sel, Ical, fotoin Cel. Oke, siap. 1, 2, 3. Open. Di open ya. Ya, mohon di open kameranya. Ya, 1, 2, 3. Dah. Sudah selesai acara kita. Apa ada yang... Ya, terima kasih Pendeta Salenti. Terima kasih. Saya kasih reaksi. Dan doa berkatnya ya. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih. Jemaat-jemaat ini banyak semua saya kenal ini ya. Terima kasih. Pastor, salam ke Mami ya di Makassar. Iya, Om Arnold, terima kasih. Pastor Leo, so di rumah, Dang? Oh, sudah sampai. Oke, terima kasih. Oh, cuma dekat Dang dari sini ke situ? Ya, 25 menit lah. Oh, 25 menit. Oh. Taman Harapan Tergantung sudah gereja trafficnya. baru ya? Ya, Yo, pasiar. nanti kapan-kapan dischedulkan untuk khotbah di Taman Harapan. Ada semua sahabat ini di situ, so. Di Oh, Taman ada. Harapan. Oh, Ada Iya. masuk, Wak. Siap. Jaga kesehatan. Ada Terima kasih banyak, Pendeta. kalau Jaga datang di kesehatan. Taman Harapan Salam. harus khotbah, tapi nanti di schedule. Tidak perlu mesti khotbah. Datang bersilaturahmi sudah satu hal yang oke. baik. Amin. Kita harus mendapat siraman rohani. Oh, ada nanti. Biasa rupa burung yang muncul tiba-tiba. Siapa tahu rapat akhir tahun di Jakarta kan? Oh ya, saya punya schedule rapat akhir tahun di Jakarta. Oh, mantap. Ya. So, boleh Berarti atur kita- ya kalau itu Pendeta. Ya. Iya. Ini yang bicara tadi orang Palu, jadi Oh ya. Siap. Ini Masih banyak dari orang yang dikenal. kecil Pendeta masih Batemang. Ibu Silce saya kenal. Om Arnold saya masih anak-anak, waduh. Sudah kenal Om Arnold ya. Terima kasih. Senang melihat senior-senior tetap setia. Amin. Ya, Amin. itu yang paling utama. Ya. Dan juga sahabat saya Ibu Sinta dan Bapak Oswald. Tuhan memberkati mereka yang sip. Terima God kasih, bless. Pendeta. oke, terima kasih. Sampai Tuhan bertemu. berkati. Pendeta, Tuhan God bless. berkati. Salam buat my bestie, Oke. Ibu Pendeta Marcella Pondaa. Ya Tadi sudah. Sojapri. Kita udah bilang jangan kasih tahu surprise. Kita mau MC. Thank you ya. Kasih Arne ke Taman Harapan. Kalau sudah diperintahkan pasti. God bless ya. Oke, thank you semua. God bless. Thank you. Oke, terima kasih. Selamat malam, sehat-sehat Salam selalu. semuanya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Izin close ya. Iya, close aja. Cinta. Oke. Mem, sehat-sehat ya, Mem. Makasih Bu Bintang.
menyebutkan